Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana caranya mengatasi ONT ZTE yang versi 450 atau yang versi 460 ya, baik itu yang versi 5 atau versi 6, dimana pada ONT ini ada limit hanya untuk 4 klien. 4 klien ini dalam artian seperti ini ya, saya sedikit ilustrasikan sebelumnya. Jadi misalkan ini ONT ZTE nya ya, jadi ketika ada 4 user seperti ini, 4-4-nya ya normal ya, semuanya bisa connect, semuanya bisa terkoneksi ke internet. Namun ketika ada user kelima mencoba terhubung ke ONT ZTE ini ya, user kelima ini connect dalam artian misalkan pakai wifi ya benar-benar connect, tapi untuk akses internetnya sendiri klien kelima ini tidak ada ya, jadi hanya sebatas connect jaringan saja, untuk koneksi internetnya tidak ada. Nah, untuk mengatasi ini dalam video ini ada sedikit solusi. Sebenarnya video ini saya buat karena banyaknya pertanyaan seperti ini ya. Jadi ada beberapa pelanggan dari toko saya, kebetulan sekaligus teman-teman di dunia perwifian ya, tanya tentang hal ini. Jadi saya buatkan sebuah tutorial bagaimana cara mengatasinya ya. Jadi nanti akan saya buatkan sebuah video tutorial yang nantinya akan saya coba menggunakan komputer, sekaligus saya nanti coba menggunakan handphone ya. Jadi cara ngatasinya ini nanti teman-teman kalau ada komputer bisa manfaatkan komputer, kalau nggak ada komputer teman-teman bisa menggunakan HP masing-masing. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini ya. Jadi langkah pertama teman-teman, kalau untuk yang pertama ini saya praktekkan menggunakan komputer ya. Jadi untuk komputer pastikan komputer teman-teman sudah aktif telnetnya ya. Jadi karena nanti pada tutorialnya kita menggunakan aplikasi telnet ya. Untuk telnet secara default pada komputer kita biasanya belum aktif ya. Jadi untuk mengaktifkannya caranya teman-teman tinggal klik start, ketik saja fitur gini ya. Nih, tune Windows fitur on or off, tinggal teman-teman tekan, teman-teman scroll ke bawah cari menu telnet klien ini ya. Nah, kalau belum tercentang seperti ini artinya telnet di komputer kita belum aktif. Untuk mengaktifkannya tinggal teman-teman centang kemudian klik OK. Nah, ketika sudah seperti ini artinya telnet kita sudah aktif ya. Bisa kita cek lagi. Ini kalau sudah tercentang seperti ini artinya telnet di komputer kita sudah aktif ya. Nah, setelah telnetnya aktif tinggal kita hubungkan saja komputer kita ke modem ONT yang ZTE ini atau yang ini. Kebetulan yang saya praktekkan yang ini ya. Jadi keduanya modem baik F460 ini atau F450 yang VMware ini ya. Jadi khusus VMware yang ini ya, yang warna orange sama biru ini. Permasalahannya ada di VMware yang warna ini ya. Nah, jadi ini ya. Jadi pada VMware yang ini masalahnya seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Teman-teman tinggal yang pertama ya. Teman-teman tinggal buka command prompt ini ya, command prompt, tinggal di start aja, ketik aja cfd gini. Nah, ini apa yang harus dilakukan, tinggal teman-teman telnet aja ke modem ONT nya ya. Caranya seperti apa, tinggal ketik saja telnet gini, terus diikuti dengan IP dari modem ZTE kita. Jadi modem ZTE itu defaultnya biasanya ini ya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja telnet terus IP dari ONT ZTE nya.
Nah, ketika diminta login seperti ini, loginnya apa? Jadi loginnya itu, sebentar saya ketikkan saja wis. Oh, enggak, langsung aja ya. Jadi untuk loginnya itu pakai root. Kemudian untuk passwordnya ZTE, Z-nya besar ya, kapital ya. ZTE 521. Ketika sudah diketikkan tinggal di enter saja. Nah, kalau muncul seperti ini artinya loginnya sudah berhasil. Jadi ini loginnya sudah berhasil. Nah, ini langkah pertama sudah kita login ke telnet dari ONT kita. Setelah login berhasil, apa yang harus kita lakukan? Tinggal teman-teman ketik script ini ya. Scriptnya send cmd begini, spasi 1 spasi db, db-nya ini kapital ya, huruf besar semua, db spasi p itu perintah dari print. Nah, apa yang harus di print? Nah, yang harus kita print adalah file ini ya, clt lmt, client limit ini ya, clt lmt, untuk C nya kapital, L nya kapital. Kalau sudah tinggal di enter. Nah, permasalahannya ada di sini sebenarnya. Nah, di sini nih. Ini ada nanti setelah teman-teman ketik tadi ya. Sini ada beberapa row sampai 8 row. Nah, yang perlu diperhatikan di row terakhir ini. Nah, yang menyebabkan limit di modem ini ada di row terakhir ini. Nah, ini ada kata-kata mak val 4 ini. Nah, artinya pada modem ini hanya dibatasi maksimal 4. Nah, jadi kita harus rubah dari value dari ini. Ini kan artinya max val itu dari kata value ya. Jadi 4. Misalkan kita ingin lebih dari 4, jadi kita harus ngerubah ini ya. Jadi ngerubah nilai dari 4 ini. Caranya seperti apa? Caranya begini, tinggal kita ketikkan send lagi. Bentar. Send cmd spasi 1, tetap seperti tadi, db. Jadi untuk besar kecilnya huruf nanti berpengaruh ya. Misalkan di sini saya ketikkan db besar semua, teman-teman sesuaikan besar semua. Jadi ketiknya send 1 db, set, kita setting tadi itu clt lmt. Nah, setelah ini spasi. Nah, yang mau kita rubah di mana? Ini ya, di row nomor 8. Berarti kita tuliskan row 8 seperti ini. Spasi. Setelah itu yang mau kita rubah apa? Di max-nya ini. Di max. Nah, mau kita rubah jadi berapa? Misalkan kita batasi sampai 10. Kalau ini kan yang tadi yang masalah di 4 ya. Jadi misalkan kita mau rubah jadi 10 gini, jadi nanti artinya bisa sampai 10. Ketika lebih dari 10 tidak bisa. Misalkan mau kita rubah sampai 15 sampai berapapun terserah. Misalkan pada video ini saya contohkan 15 ya. Jadi tinggal ketikkan send cmd spasi 1 spasi db spasi set spasi client limit spasi 8 max 15. Ini 8 ini dari ini ya, dari nilai row ini, karena yang mau kita rubah row ini, max ini dari ini ya, karena limitnya 4 ini, jadi saya rubah jadi 15. Setelah ini tinggal kita enter. Nah, ini sudah berubah jadi 15 ini. Pada row nomor 8 nya sudah berubah jadi 15. Sampai sini apakah sudah selesai? Belum, teman-teman. Jadi ada lagi yang harus kita rubah. Mana yang harus kita rubah? Yang harus kita rubah nilai dari ini ya, enable val 1 ini ya. Kita rubah jadi apa? Jadi nilai dari 1 ini kita rubah jadi 0. Dannya seperti apa? Sama seperti tadi. Kita ketik send cmd spasi 1 spasi db spasi set spasi client limit tadi spasi, kalau tadi kan max
Jadi karena kita mau merubah ini, jadi tinggal kita ketikkan oh lupa teman-teman, kita ketikkan ini dulu ya, row yang mau kita rubah, kemudian yang mau kita rubah, karena mau kita rubah enable-nya jadi 0, tinggal kita tulis enable 0 seperti ini. Apakah nah ini sudah berubah teman-teman ya, sudah berubah. Yang asalnya tadi sekian-sekian kita rubah jadi yang seperti kita inginkan. Setelah kita rubah, pastinya kita perlu menyimpan ya. Setelah kita rubah, kita simpan. Cara menyimpannya seperti apa? Kita ketikkan send cmd, tetap 1 ya, 1 db tadi spasi save. Nah, tadi perintah-perintah ini sudah tersimpan ya. Jadi artinya script yang ini sudah tertanam di ONT-nya. Jadi max-nya sudah kita rubah jadi 15, dan nanti ketika kita coba untuk koneksi, insya Allah di atas 4 sudah berhasil ya. Nah, setelah ini kita simpan, jangan lupa ya di restart atau di reboot ONT-nya dengan perintah reboot. Nah udah, nah ini otomatis ONT-nya masih proses reboot ya. Nanti insya Allah setelah reboot, ketika ada masalah ini sudah teratasi ya. Jadi untuk masalah limit 4 klien ini sudah selesai seperti itu. Untuk percobaannya ya, kita coba nanti tes koneksi lebih dari 5 klien, saya taruh di akhir video. Itu untuk cara yang menggunakan komputer ya. Jadi untuk selanjutnya saya akan coba bagaimana caranya ketika kita menggunakan HP ya. Jadi untuk di HP dan di komputer sebenarnya sama. Yang membedakan hanya kalau di komputer kan kita tinggal mengaktifkan saja ya telnetnya, tidak perlu kita install atau apapun. Kalau di HP kita harus install dahulu ya, karena di handphone untuk telnetnya belum ada ya. Kalau teman-teman pakai Android, tinggal teman-teman pergi ke Play Store. Ketika sudah masuk Play Store, tinggal ketikkan ini ya, telnet saja ini ya. Jadi nanti ketika setelah teman-teman ketik telnet, akan muncul banyak aplikasi telnet ya. Ini ada beberapa, 1, 2 sampai ke bawah itu ya. Kebetulan yang saya pakai yang Termius ini ya. Jadi teman-teman misalkan mau pakai selain Termius sebenarnya boleh, tapi yang saya pakai yang Termius yang ini ya, yang di kolom baris kedua ini ya, yang Termius. Misalnya teman-teman mau pakai yang Terminus ini juga boleh, tapi kebetulan saya pakai yang Termius ini. Tinggal teman-teman nanti download, ketika sudah selesai tinggal dibuka. Nah ini interface dari Termiusnya sendiri ya. Jadi untuk caranya seperti apa, jadi sebelum di setting dan sebagainya, pastikan wifi HP teman-teman sudah terhubung ke wifi ONT ZTE nya ya. Kebetulan yang wifi nya yang CU bla 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 ini ya, tinggal teman-teman konekkan. Setelah connect, tinggal teman-teman kembali ke aplikasinya. Untuk selanjutnya caranya seperti apa, teman-teman tinggal klik plus ini ya, plus kemudian pilih yang new host ini ya, yang new host. Setelah new host, teman-teman tinggal kasih nama aja ya, misalkan di alias ini nama dari settingannya nanti ya, misalnya saya kasih nama F460 ini ya. Oke, ini misalkan. Untuk hostname dan IP-nya tinggal teman-teman isikan IP dari ONT-nya yang tadi 192.168.1.1. Untuk grup dan sebagainya tidak perlu teman-teman isi, nggak apa-apa. Untuk yang terpenting di ini ya, di bagian SSH ini, karena kita nggak pakai SSH, tinggal kita buang centangnya saja. Nah kita pakai yang telnet ini ya, jadi kita tinggal centang di bagian telnetnya ini ya.
Selanjutnya untuk port tetap defaultkan saja yang 23 karena port dari Telnet itu 23. Kalau SSH kan tadi 22, untuk yang Telnet ini 23 tetap. Nah, yang terpenting di ini ya, di username nih ya. Untuk username-nya sesuai yang tadi itu ya, yang root. Kemudian untuk passwordnya yang ZTE521 tadi. Untuk yang lain tinggal teman-teman sesuaikan saja. Kalau sudah tinggal di klik centang ini ya, yang pojok ini. Nah, ini sudah muncul F460 oke. Kalau sudah muncul seperti ini tinggal teman-teman konekkan. Caranya tinggal ditekan saja gini. Nah, ini sudah ya, sudah masuk, tinggal kita login saja. Loginnya pakai root tadi, kemudian enter. Untuk passwordnya ZTE, Z nya kapital, kemudian 521 tanpa spasi. Nah, ini teman-teman, ini tampilannya mirip dengan yang di komputer tadi ya, mirip, nggak ada bedanya. Untuk perintah-perintahnya juga sama. Misalnya kita coba tes ya, perintah yang awal tadi, send cmd 1 spasi db spasi p untuk print. Yang mau kita print apa tadi, clt lmt, enter. Nah, ini teman-teman, isinya sama ya, sama persis dengan yang tadi, dengan yang komputer. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja ya perintah-perintah yang sudah saya sampaikan di awal tadi yang di komputer, tinggal teman-teman masukkan di sini ya. Itu kalau teman-teman pakai HP ya, jadi nggak ada bedanya. Untuk script dan yang lain sama saja, langkah-langkahnya sama, cuma yang bedakan kalau tadi kita menggunakan komputer, kalau ini kita menggunakan HP seperti itu teman-teman. Jadi ketika sudah di reboot ya, jadi otomatis ONT kita sudah berubah ya, dari yang tadinya hanya terlimit 4 klien, kita sudah rubah menjadi lebih dari 4 sesuai yang kita setting di Telnet tadi. Namun ketika misalkan kita gini ya, kita coba cek ya, kita login admin begini. Nah, ketika kita cek di sini ya, nah kok tetap 4 ini. Untuk di interface-nya sendiri tetap 4, namun untuk realitanya nanti ya, jadi untuk sesungguhnya lebih dari 4 sesuai yang kita setting di Telnet tadi ya. Nanti di akhir video saya akan coba kasih hasilnya ya, jadi koneksi lebih dari 4 device-nya bisa atau tidak, seperti itu. Jadi tips tadi sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi caranya mudah, tinggal teman-teman hafalkan tadi itu ya skrip-skripnya. Jadi misalkan teman-teman ada kesulitan atau ingin tanya sesuatu, silakan teman-teman komen ya, bisa teman-teman komen di kolom komentar. Misalkan teman-teman mau komen atau mau minta tutorial, silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Sampai itu dulu video kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.